Di masa peperangan tentara Nazi melawan Uni Soviet, ada sebuah mitos yang mengudara tentang hantu merah. Eits, hantu merah itu bukan hantu ya, melainkan sosok yang dianggap sebagai pasukan Uni Soviet dengan kemampuan membunuh dan menumpas tuntas tentara Nazi. Di mana cerita keberadaan sosok yang dijuluki hantu merah tersebut menjadi pengharapan rakyat Uni Soviet untuk bertahan. Tapi, siapakah sebenarnya sosok yang ada di balik mitos hantu merah tersebut? Hai kawan, Assalamualaikum. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Film dimulai dengan memperlihatkan keadaan dingin yang dipenuhi salju. Sebuah mobil tentara Nazi berhenti di suatu lokasi dan menurunkan seorang wanita dan seorang pria rakyat Uni Soviet. Tampaknya keduanya ingin segera dibunuh oleh tentara Nazi. Namun, kedua orang rakyat Uni Soviet tersebut sempat memohon dilepaskan dan menjelaskan bahwa mereka adalah seorang aktor pementasan teater, bukan tentara. Pria tersebut pun diminta untuk menampilkan sebuah aksi panggung teater. Tapi karena membuat tentara Nazi tidak senang, tampaknya mereka berdua akan tetap dieksekusi. Namun entah peluru dari mana, satu persatu tentara Nazi justru tewas tertembak. Dan muncullah seorang pria dengan wajah penuh luka. Dengan tangan bersenjata, ia dengan cepat mengambil amunisi milik tentara Nazi yang telah tewas. Juga mengambil beberapa makanan yang bisa ia konsumsi. Pria tersebut tak bicara meski diajak bicara. Ia dengan cepat melanjutkan perjalanannya. Di sisi lain, sekelompok bersenjata tengah mengarungi hutan bersalju. Mereka menemukan seseorang yang hampir mati membeku, namun tampak seperti anggota dari Nazi. Meskipun begitu, mereka membawanya bersama mereka. Di antara mereka ada seorang wanita hamil bernama Vera yang tengah mengurusi seorang pria yang tampak terluka parah dan harus dipopong dengan tandu. Ada seorang pria tegas yang mereka panggil letnan, seorang pria tua yang sangat dituakan di kelompok tersebut, seorang pria yang selalu berbicara, dan seorang pria pendiam bermata satu. Dalam kelompok itu mereka saling melindungi. Mereka juga semula mengkhawatirkan pria yang mereka temukan tadi, kalau-kalau adalah seorang pembelot yang membahayakan bagi mereka. Namun tampaknya tidak demikian. Ketika memasuki waktu malam, mereka memutuskan untuk menetap di puing-puing bangunan sambil menghangatkan diri dengan api unggun. Saat itu, pria terluka yang ternyata bernama Kolya tersebut meminta sebuah rokok pada temannya. Ia bahkan menceritakan sebuah lelucon, namun tak berselang lama ia tak lagi sadarkan diri. Pria bernama Kolya tersebut meninggal dunia diiringi dengan kesedihan rekan-rekannya. Namun perjalanan mereka tetap harus dilanjutkan karena hidup masih terus berlanjut. Di sisi lain, tentara Nazi tengah melewati perbatasan. Sambil menyisir keadaan, mereka tengah menyelidiki tewasnya pasukan mereka, di mana mitos-mitos tentang Red Ghost atau hantu merah semakin menyeruak dan memberi teror rasa takut di pasukan mereka. Sementara itu, pasukan bersenjata dipimpin Pak Tua tersebut mengarah ke sebuah pemukiman yang menurutnya adalah tempat temannya tinggal. Namun setelah melakukan penyelidikan bahwa daerah tersebut aman dari Nazi, mereka pun mendiami tempat tersebut. Namun mereka menyadari bahwa makanan-makanan yang tersedia di rumah tersebut telah diracuni sebab mereka menemukan mayat dari rekan-rekan mereka. Karena tidak ada yang bisa dimakan, maka sebagian dari mereka memutuskan untuk pergi ke kota mencari korek api dan menemukan rekan lainnya. Sementara meminta Vera dan Kotsia si banyak bicara itu untuk tinggal. Namun belum perjalanan mereka jauh, tentara Nazi tampak telah tiba di pemukiman tersebut. Saat itu Vera tampak khawatir, sementara rekannya Kotsia telah menyusul yang lain untuk memberitahu bahwa Vera terjebak di pemukiman bersama dengan tentara Nazi. Pasukan Nazi tersebut dipimpin seorang kapten muda yang sangat kejam. Mereka menguasai pemukiman sementara Vera telah mengganti pakaiannya dan bersembunyi dalam sebuah peti.
Rekan-rekan Vera mengawasi keadaan pemukiman dari jauh. Mereka belum bisa mengambil tindakan mengingat jumlah mereka yang berbanding jauh. Sembari menyusun taktik, mereka terus mengamati. Sambil menunggu, Pak Tua bercerita kepada pria di sampingnya terkait penyebab pria di ujung mereka memiliki mata satu. Itu semua adalah karena sewaktu kecil ia jatuh saat hendak mencuri buah apel dari pohon di mana cabangnya menancap pada salah satu matanya. Dan pohon itu adalah milik si Pak Tua. Pak Tua juga mengatakan kalau sekarang si mata satu tersebut adalah seorang penembak yang handal. Sementara itu, para pasukan Nazi telah diminta untuk menyiapkan makanan bagi kapten mereka. Sembari itu, mereka juga berbincang tentang hantu merah yang meresahkan mereka, di mana diceritakan hantu merah tersebut banyak membunuh pasukan mereka. Pak Tua juga menambahkan cerita bahwa sosok tersebut membunuh kemudian menghilang. Dia juga dikatakan telah membunuh ratusan orang, bahkan dimitoskan sebagai seorang prajurit abadi. Namun, saat mereka berbincang-bincang, seorang tentara Nazi bernama Gunther merasa melihat sesuatu yang bergerak di dalam peti. Ia pun penasaran dan membukanya. Namun, saat ia melihat Vera tengah bersembunyi di dalamnya, tampaknya hatinya tak tega untuk memberitahu kepada atasannya. Akan tetapi hal itu terlambat, sebab atasannya tengah mengetahui hal itu. Vera kemudian diinterogasi. Saat itu, ia mengaku sebagai bagian keluarga dari pemilik rumah tersebut. Namun, Nazi curiga sebab tidak ada gambar dirinya di keluarga tersebut. Apalagi mereka menemukan seragam tentara Uni Soviet milik Vera di rumah tersebut. Akhirnya Vera dipukuli oleh pasukan Nazi dan akan ditembak mati. Melihat hal itu, rekan-rekan Vera tampak panik, apalagi pria muda yang baru bergabung bersama mereka. Ia maju lebih dulu tanpa aba-aba. Tapi saat pelatuk hampir ditarik, sebuah peluru yang entah berasal dari mana mengenai tentara Nazi. Satu persatu peluru melesat menembus tubuh para Nazi. Rekan-rekan Vera pun segera membantu serangan. Semula mereka heran dengan asal tembakan. Namun mereka tertegun saat mendapat seorang pria sendirian dengan keahlian menembak yang mampu menghabiskan puluhan Nazi seorang diri. Dan dialah Red Ghost atau hantu merah yang selama ini diceritakan dari mulut ke mulut. Tembak-menembak dengan cepat pun terjadi. Sang kapten yang sedang mandi tampak kebingungan di mana dia tidak mengenakan pakaian dan tak memegang senjata. Akhirnya ia memutuskan untuk melarikan diri menggunakan baju wanita. Sementara itu si pria yang diduga adalah hantu merah pingsan karena kelelahan. Setelah keadaan tenang, para kelompok tersebut akhirnya dapat menyantap makanan dengan lahap sambil bergosip tentang si hantu merah dan menyusun rencana perjalanan mereka selanjutnya. Saat itu, ada seorang tentara Nazi yang berpura-pura mati mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Namun, tiba-tiba Vera berteriak sebab ia mengaku akan segera melahirkan dan membuat rekan-rekannya syok. Proses kelahiran pun berlangsung, di mana semua ditangani oleh pria-pria tersebut, di mana sebagian pria merasa bingung harus melakukan apa. Di sisi lain, Kapten Nazi yang berpakaian wanita telah bertemu dengan rekan dan pasukan Nazi yang lain, yang mana ketika ia menceritakan penyerangan yang terjadi terhadap pasukannya oleh beberapa orang, membuat atasannya merendahkan kemampuannya. Bayi laki-laki Vera pun berhasil dilahirkan meski dengan bantuan dan alat seadanya. Namun tak berselang lama, pria yang dijuluki hantu merah tersebut tiba-tiba tersadar dan melompat mengambil senjatanya. Tampaknya ia dapat mencium kehadiran tentara Jerman. Mereka semua pun bersiap untuk pertempuran besar yang akan segera terjadi. Pertempuran itu pun terjadi. Mereka mengambil tugas pertahanan dalam posisi masing-masing, terutama untuk melindungi Vera dan bayinya. Begitu juga hantu merah. Ia berada di lini paling depan sebagai sniper terbaik menghancurkan pertahanan belakang Nazi. Namun, jumlah yang tidak seimbang membuat kelompok Uni Soviet kewalahan. Satu persatu dari mereka gugur.
Begitu pula dengan tentara Nazi, satu persatu berhasil ditaklukkan oleh pria-pria yang tersisa. Sampai tibalah pada pertempuran 1 lawan 1, si pria hantu merah dan Kapten Nazi. Namun saat Kapten Nazi berhasil ditaklukkan, salah satu tentara Nazi yang tadinya berpura-pura mati dan berhasil melarikan diri, kini kembali lalu membunuh sosok hantu merah. Ia berteriak kesenangan karena berhasil membunuh hantu merah tersebut. Namun, ia lupa bahwa masih ada rekan Uni Soviet yang selamat. Dia adalah si mata satu, Vera, dan yang paling muda di antara mereka. Scene pun berpindah memperlihatkan rakyat Uni Soviet yang disiksa tentara Nazi dan dipaksa untuk menjelaskan keberadaan hantu merah yang telah menewaskan banyak pasukan mereka dengan ancaman senjata dan kematian. Namun kini rakyat Uni Soviet semakin menguatkan keberanian dan benar saja sebuah peluru yang ditembakkan dari jauh satu persatu mengenai tentara Nazi. Maka muncullah sosok di balik semua tembakan tersebut, seorang pria dengan satu mata. Lantas, apakah dia adalah hantu merah? Tentu saja ya, sebab hantu merah adalah semua prajurit Uni Soviet yang tidak diketahui namanya. Mereka adalah orang-orang yang berjuang sampai mati demi melindungi dan mempertahankan tanahnya. Dan sosok hantu merah akan terus abadi seiring dengan harapan kemerdekaan rakyat Uni Soviet bersama pahlawan-pahlawan yang tidak dikenal. Demikianlah alur cerita dari film The Red Ghost Nazi Hunter. Terima kasih kawan-kawan telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video Maniac Movie selanjutnya. Bye-bye.